Salam Persatuan Indonesia. Saya Hasiholan Sihaloho, masih dalam edisi Indonesia Melawan Corona, nyanyian dan motivasi. Kali ini saya mengambil tema perihal evaluasi diri, mengajak kita untuk berubah. Bagaimana kita melangsungkan kehidupan kita setelah pandemi Corona ini berlalu, kita harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, apa sih dosa pertama yang dilakukan oleh manusia? Untuk mengetahui, maka kita harus tahu siapa sih manusia pertama itu dan apa yang dia lakukan sebagai dosa pertama. Nah, kita harus mengetahui, dari kitab Kejadian kita mendapat informasi bahwa manusia yang pertama itu adalah Adam. Adam dari bahasa Ibrani Hadamah, laki-laki yang tercipta dari debu tanah. Nah, apa yang dia perbuat? Di zaman sekarang kita mengenal bentuk-bentuk dosa itu dalam pelanggaran moral, pelanggaran hukum. Misalkan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik sesama, jangan berdusta, dan lain sebagainya. Apakah dosa pelanggaran moral itu yang dilakukan oleh Adam dulu? Mari kita menganalisa bersama-sama. Jangan mencuri misalkan. Harta siapa yang mau dicuri Adam? Mereka baru hanya 2 orang. Jangan membunuh. Siapa yang mau dibunuh? Mereka baru hanya 2 orang. Jangan mengingini milik sesama. Milik siapa yang mau diingini? Jangan berdusta. Siapa yang mau didustai? Untuk tujuan apa mendustai Hawa? Atau jangan berzina. Mau berzina sama siapa? Wanitanya hanya ada Hawa. Jadi menurut pemahaman saya, dosa Adam pertama sekali bukanlah pelanggaran moral seperti bentuk dosa yang kita kenal hari ini. Kejadian pasal 2 ayat 17 mengatakan, Allah berfirman kepada Adam, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Dalam Kejadian pasal 3, Iblis berkata kepada Adam, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu tidak mati seperti yang dikatakan oleh Allah, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Adam tergoda. Dia melanggar firman Tuhan. Dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia lebih menuruti iblis daripada Allah yang mengasihi dan menciptakan dia. Karena apa? Tergiur ingin menjadi seperti Allah. Menurut pemahaman saya, menjadi seperti Allah itu adalah ingin menjadi seorang yang bebas. Tidak ada yang mengatur termasuk Allah. Ingin menjalankan kehidupan berdasarkan pengetahuan baik dan pengetahuan jahat yang dimiliki oleh manusia itu. Tidak lagi bergantung kepada Allah sebagai sang pencipta. Padahal tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa Allah. Itulah pemahaman saya. Jadi dalam perkembangannya, orang-orang yang suka melanggar aturan, dia mewarisi dosa. Menjadi seperti Allah, versi Lucifer, versi iblis, warisan Adam. Jadi itu dosa manusia yang pertama, menjadi seperti Allah, versi iblis. Nyanyian yang pertama ini adalah, benarkah virus corona itu rekayasa? Tak tahu mengapa ini terjadi. Satu persatu manusia pergi. Kengerian, ketakutan, dan tangisan memenuhi bumi. Oh, oh. Benarkah ini buah kejahatan, keserakahan manusia menguasai sesama, menjadi Tuhan
Ibu sekalian, kita harus mengevaluasi diri selama kita di rumah oleh karena pandemi corona ini. Mungkin selama ini kita tidak pernah mengevaluasi diri. Waktu yang ada kita pergunakan hanya untuk berlari, hanya untuk bisnis, hanya untuk kerja. Tanpa pernah mengevaluasi diri. Apakah cara kerja kita, cara bisnis kita masih sesuai dengan jalan Tuhan atau bagaimana? Atau jangan-jangan semua cara yang kita lakukan itu semuanya menabrak aturan. Menjadi seperti Allah, versi iblis yang diwariskan oleh Adam. Kita membunuh nurani hanya untuk mendapatkan sesuatu. Kalau memang itu yang terjadi, maka perhentian oleh karena virus corona ini, kita evaluasi diri. Datanglah kepada Tuhan. Waktu kita merenung, waktu kita mengevaluasi diri, kalau di dalamnya kita menemukan ada kelicikan kita, kejahatan kita, intinya apa yang kita lakukan sebelum kita terhenti oleh karena corona, semua itu menabrak nurani, melanggar aturan. Ambillah sebuah komitmen. Setelah pandemi ini berlalu, kita tidak melakukannya lagi. Kita berubah, kita bertobat, mumpung masih ada waktu. Lagu yang kedua, evaluasi diri. Telah lama kita tak berhenti, semua waktu habis untuk berlari. Tiada waktu evaluasi diri. Benarkah jalan kita masih di jalannya? Tak satu pun bisa mensyukuri virus corona yang sedang terjadi. Namun kini saatnya kita berhenti, benahi nurani yang hampir mati. Berapa banyak rugikan manusia hanya mendapatkan harta sementara. Semua kekayaan tiada berarti apabila hari ini kita mati. Tiada gunanya kita beragama bila kejahatan masih dikerjakan. Virus corona pasti berakhir. Hiduplah lebih baik dari sebelumnya. Evaluasi diri. Berapa banyak kita merugikan orang? Berapa banyak kita melakukan kejahatan? Kita melakukan hal-hal yang membunuh nurani, yang menyakiti hati Tuhan yang menciptakan kita. Kita melakukan segala sesuatu dengan cara menabrak aturan, ingin bebas, mengikuti gaya menjadi seperti Allah. Warisan Adam. Menjadi seperti Allah, versi iblis warisan Adam. Yuk kita berubah yuk. Ini pandemi akan berakhir nih. Kita berharap Juli betul-betul kita sudah bebas. Yuk kita berubah. Jangan lagi merugikan orang. Tapi kita menghiasi tangisan-tangisan orang banyak dengan senyuman-senyuman lewat perbuatan baik kita. Lagu yang ketiga, saya beri judul menebus kejahatan ya. Menebus kejahatan. Kok kejahatan ditebus? Ya iyalah. Masa dibiarkan sampai mati?
pencipta kita masih ada kesempatan menebus kejahatan, lakukan kebaikan sisa hidup ini. Jangan lagi lakukan kejahatan. Jangan lagi merugikan sesama, menumpuk kekayaan dari keserakahan. Jangan lagi dilakukan. Tebus semua kejahatan yang pernah dilakukan. Membuat senyuman pada tangisan sesama. Kasih pada sesama, jadikan kesukaan dalam hidup kita setelah corona. Mari kita berhenti berbuat jahat. Corona pasti berakhir, pasti berlalu. Yang penting kita harus berubah. Mengutip kalimat Pak Erastus Sabdono, kita harus mendapatkan berkat kekal dari corona ini. Artinya, kita cukup prihatin terhadap teman-teman sebangsa kita yang meninggal oleh karena pandemi corona ini. Kita berdoa supaya semua keluarga tabah dan kuat menghadapi peristiwa yang menyakitkan ini. Tapi kalau kita masih ada setelah pandemi corona berakhir, kita harus mendapat berkat kekal. Artinya, kapanpun kita mati nanti setelah corona ini berlalu. Ya, tapi saya berharap kita bisa mencapai umur 80 ya minimal ya. Kapanpun kita mati nanti, kita harus mendapatkan kekekalan yang abadi bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu artinya, karena apa? Pandemi corona selesai, saudara dan saya, saudara yang menyaksikan video ini, semuanya selamat dari pandemi corona, dari ancaman kematian. Nah, semua kita selamat, itu doa saya. Selamat dari corona. Tapi lebih penting dari semua itu, kita selamat dari siksaan kekal, api neraka. Mari kita berubah. Jangan lagi tumpuk harta, kekayaan dari keserakahan. Keserakahan harus kita hentikan. Ambil hikmah di balik semua ini. Harta tidak terlalu berguna, tidak terlalu berarti pada pandemi corona ini. Karena kemanapun kita bisa pergi terbang, punya pesawat pribadi, punya villa pribadi, semua tempat di dunia ini terancam oleh virus corona. Ya, mari kita berubah. Lagu terakhir saya beri judul Dunia Ini Bukan Rumah Kita. Yohanes pasal 14, Yesus berkata, Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dr. Erastus Sabdono dalam salah satu khotbahnya juga mengatakan perihal penyebab corona ini. Yang pertama, bisa karena kesalahan yang tidak disengaja oleh manusia. Yang kedua, mungkin juga disengaja oleh manusia untuk menguasai dunia menjadi Tuhan atas sesama. Yang ketiga, mungkin juga karena Allah. Apa tujuannya? Mengingatkan manusia yang tinggal di bumi ini. Hati-hati, kapanpun dunia ini bisa dihancurkannya. Tetapi Dia telah menyediakan satu tempat yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Bagi orang yang selama hidupnya di bumi ini berbuat baik kepada sesama. Ada rumah yang kekal, tempat yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus.
peristiwa corona ini, Allah mengingatkan, memang dunia ini bukan tempat yang nyaman untuk dihuni. Dari ketiga hal itu, kita tidak tahu mana penyebab yang sesungguhnya. Kita hanya bisa menganalisa, kira-kira begitu ya. Tapi yang paling utama, apapun penyebabnya, setelah pandemi ini berlalu, kita harus berubah. Dunia ini bukan rumah kita. Hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan ke negeri yang indah, dalam rumah Bapa di belakang langit biru. Yesus telah pergi ke sana, sediakan tempat bagi kita. Yesus membuktikan tempat itu nyata, jangan ada lagi keraguan. Dunia ini bukan rumah kita, jangan terikat pada apapun. Di sanalah rumah yang sesungguhnya, di langit baru dan bumi yang baru. Dunia ini bukan rumah kita, jangan terikat pada apapun. Di sanalah rumah yang sesungguhnya, di langit baru dan bumi yang baru. Di langit baru dan bumi yang baru. Yeah, yeah. Di langit baru dan bumi yang baru. Kita harus berubah. Evaluasi ini harus membawa perubahan. Pandemi corona segera berlalu, kita harus lebih baik dari sebelumnya. Salam Persatuan Indonesia, 10 Mei 2020. God bless you. Tuhan memberkati.